Oke, jadi di video gue yang bedah channel Windah Basudara, di situ gue bilang kalau Windah ini naik channelnya gara-gara mainin game-game jadul PS2. Tapi, apakah kalian gak pernah mikir kenapa yang disinggung itu PS2 mulu? Jarang banget tuh gue denger orang yang ngomong kalau dia seneng banget main PS3, PS1, ataupun PS4 gitu. Banyakan orang yang gue temuin pasti kalau ngomongin game-game nostalgia, mereka itu pasti ngomongnya game-game PS2, bukan PS1 atau konsol lainnya. Dan yap, gue juga berani bilang kalau PS2 ini merupakan konsol yang paling banyak dimainin gitu. Dan yap, sesuai judul, kenapa PS2 ini konsol terbaik. Dan for your information, gelar ini bukan gue doang yang ngasih, tapi udah banyak banget orang-orang, mau itu di luar negeri ataupun di Indonesia sendiri, itu setuju kalau PS2 ini emang konsol terbaik gitu. Jadi, sekalian nostalgia, gue pengen bahas kenapa PlayStation 2 atau PS2 ini bisa menjadi konsol yang terbaik. Oke, pertama gue mau bahas tentang data penjualan dari generasi PlayStation gitu. Dan yap, asalkan kalian tahu, PlayStation terbaru yaitu PS5 yang dirilis pada November 2020 lalu, itu penjualannya nggak ada apa-apanya dibanding dengan penjualan PS2 dulu gitu. Ya walaupun PS5 ini dapat gelar konsol dengan penjualan tercepat di awal-awal rilis. Tapi, fun fact, PlayStation 2 lah yang megang gelar konsol dengan penjualan terbanyak sepanjang masa. Yap, ini beneran. Penjualan PS2 dulu bisa sampai 155 juta unit. Sedangkan generasi sebelumnya yaitu PS1 itu juga banyak. Tapi emang masih belum bisa ngalahin penjualan PS2 yaitu di angka 102,4 juta unit. Sedangkan PS3 dan PS4 yang notabene harus lebih canggih atau versi update dari PS sebelumnya, penjualannya malah lebih rendah dari PS2 dan PS1. PS3 hanya terjual sebanyak 84 juta unit doang, dan PS4 mencapai 112 juta unit. Bagaimana dengan PS5? Ini sebenarnya yang gue agak bingung. Kenapa? Ya karena PS5 sendiri di bulan Juni 2022 lalu masih terjual 20 juta lebih unit doang. Yap, padahal PS5 ini hype-nya gede banget pas sebelum launching. Tapi ya penjualannya aja kagak bisa ngalahin penjualan PS generasi sebelumnya gitu. Ya mungkin menurut gue karena pandemi COVID sih. Atau ada alasan lain kenapa PS5 penjualannya gak sebanyak generasi sebelumnya? Kalian bisa komen. Intinya, kenapa PS2 ini bisa laris? Karena pada tahun itu persaingannya itu masih bisa dibilang kurang kompetitif. Pada saat itu pasar konsol didominasi oleh Xbox, Nintendo GameCube, dan Sega Dreamcast. Tapi semua konsol tadi masih jauh di bawah PS2. Pada tahun itu, PS2 saja yang paling berinovasi. PS2 ini bahkan bisa jadi DVD driver, yang mana DVD ini pada tahun itu memang populer juga. Jadi, pasar dari PS2 ini bukan cuma untuk kalangan gamer, tapi bisa masuk ke kalangan umum, karena bisa dijadiin DVD juga. Oke, sekarang gue mau bahas dari sisi gamenya. Yap, game-game yang dihadirkan di PS2 ini bisa dibilang melebihi zamannya. Maksudnya gimana? Ya karena game-game yang disajikan di PS2 ini bisa disebut dengan graphical leap. Apa itu graphical leap? Graphical leap sendiri memiliki arti lompatan grafis, yang mana artinya ya grafik dari sebuah game itu melebihi zamannya. Kenapa begitu? Karena bagi orang-orang yang pernah main PS1, itu grafik game masih bisa dibilang masih kaku, burik, dan segala macam. Tapi ketika gamer-gamer PS1 ini main di PS2, mereka saat itu pasti merasakan keajaiban atau miracle. Kenapa? Karena grafik yang disajikan di game PS2 ini di tahun itu bisa dibilang bagus banget. Contohnya,
game favorit gue di PS2 yaitu Tekken 5. Yap, di PS2 seri Tekken ini yang bisa dimainin itu ada 4. Salah satunya adalah Tekken 5. Dan di PS1 ada yang namanya Tekken 3. Dan kalau kalian bandingin game Tekken 3 dengan game Tekken 4 dan 5 yang bisa dimainin di PS2, itu grafiknya beda jauh banget. Get ready for the next battle. Come on. Final round. Fight. Padahal cuma beda satu generasi doang. Jadinya nggak heran kenapa bisa laku PS2 ini. Kedua, gue bakal bahas dari penyajian gamenya. Yap, game-game yang disajikan di PS2 ini beragam banget dibanding dengan game-game sekarang yang walaupun memiliki grafis yang lebih bagus dan tinggi, tapi tetap aja gamenya kurang bervarian. Gameplay mekaniknya kebanyakan sama semua. Tapi di PS2 itu gamenya bisa dibilang beragam banget. Menurut data aja, total varian game yang ada di PS2 itu nyentuh hampir 4000 games. Dan itu mekaniknya bervarian semua. Dan gak sedikit juga game-game dari PS2 ini yang bisa dibilang sangat populer banget. Bahkan dibikin versi remake atau remaster oleh developernya. Contoh yang paling terkenal, ya GTA San Andreas. Ini game siapa coba yang gak tahu mau itu di luar negeri ataupun di Indonesia. Dan karena saking legend dan populer GTA San Andreas ini, developernya sampai bikin versi remake dari GTA San Andreas ini dengan grafik yang lebih bagus, yaitu GTA San Andreas Definitive Edition. Dan ada lagi yang kabarnya akan di-remake, yaitu Resident Evil 4 yang akan di-remake atau di-remaster di tanggal 24 Maret 2023 nanti. Dan juga masih banyak lagi game-game legend yang emang hadirnya pas zaman-zaman PS2, kayak game Bully, Downhill, God of War, God Hand, Guitar Hero, Lego Batman, dan masih banyak-banyak lagi. Dan alasan terakhir kenapa PS2 ini laku banget mau itu di luar negeri dan terutama di Indonesia adalah harganya yang terjangkau dan tentu saja gamenya gampang banget dibajak. Yap, agak aneh sih alasannya, tapi ya nyatanya begitu. Dengan adanya game bajakan yang emang harganya lebih murah, tentu saja hal tersebut malah bikin dapat pasar yang lebih luas lagi ke kalangan atau ke negara-negara yang berkembang. Contohnya Indonesia sendiri. Yap, zaman dulu emang banyak banget warnet-warnet atau tempat-tempat yang nyediain rental PS yang harganya itu bisa dibilang murah banget. Makanya gak heran banyak banget orang Indo yang udah pernah main PS2 ini. Ya karena emang harga gamenya murah, dan tentu saja karena banyaknya tempat-tempat yang nyediain rental dengan harga yang murah banget gitu. Dan itulah alasan-alasan utama kenapa orang selalu bilang masa-masa game PS2 itu legend atau nostalgia gitu. Dan yap, karena gue pengen nostalgia dikit, jadi gue mutusin buat main game PS2 favorit gue, yaitu Tekken 5. So, ini beberapa momennya. Oke, di sini gue mau coba game favorit gue yaitu Tekken 5. Yang mana ini dirilisnya di PS2 dulu, dan ini sangat nostalgia banget kan. Emang dulu gue sering banget main nih Tekken gitu. Kita ke story battle aja dan kita Ara. ini dia karakter favorit gue, Law. Aja bisa muter-muter gak jelas gitu. Oke, stage pertama lawan Lee. Seingat gue namanya Lee ini orang. Gila, masih ingat aja gue ya. Lee Law. Hah. Garing. Oke. Nah itu gue bilang tuh muter-muter. Apa tuh? Gue masih agak lupa cuy kombonya. Nah. Gila tuh. Nah, oke, menang. Kita lanjut aja. Gila. Mental coy. Menang nggak seru. Oke, ini Feng kalau nggak salah. Masih inget semua karakter gue coy. Gila. Aduh, NPC-nya mulai susah. Gila, apa tuh? Ada close up-nya. Aduh.
Muter nah. Aduh, aku nggak muter ya. Ya. Finishing yang bagus dong. Ini kita main sampai stage 3 aja kali ya. Nggak gerak. Wah, mamam tuh. Gila. Masuk. Boleh. Keren nih finishingnya nih. Tuh. Stage 3 lawan. Oh ini. Oke, stage 4. Lawan Paul. Ada storynya dong. Oh iya, setiap stage 4 kalau nggak salah ada storynya gitu sih. Oke, kita aja langsung main. Kalau ada story gini, CPU-nya lumayan susah loh. Alah. Ada tuh. Walah, gila. Ya, masa kalah sih? Nah, gila. Hampir gila full combo. Ada. Menang. Gila. Jelas storynya mungkin ya. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah ada alasan lain kenapa PS2 ini bisa menjadi konsol terlaris sepanjang masa? Silahkan komen. Dan misalnya ada kesalahan informasi, kalian juga bisa revisi di kolom komen seperti biasa. Dan gue mau nanya, game apa menurut lo yang bikin nostalgia dan legend di PS2 ini? So, jangan lupa subscribe. Dah.